Hari ini saya sangat bersyukur karena luar biasa saudara ya, luar biasa. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini dan ini mungkin saudara sedang berkunjung di tempat ini. Ya kita di Rock Riverside ini selama 2 bulan terakhir ini kita sedang melakukan eksposisi kitab Filipi saudara ya. Dan kita minggu ini sampai kepada Filipi pasal yang ke-3. Dan luar biasanya lagi saudara, kita itu pas di bagian ini pasal ketiga ayat 1 sampai 11, ini itu juga menjadi tema utama daripada Paskah Rock International Ministry. Jadi pas banget saudara ya. Jadi pas kita sampai di pasal ketiga ayat 1 sampai 11 dan pas ini adalah ayat utama yang menjadi tema Paskah Rock International Ministry di tahun ini. Nah, sebelum kita mulai saya harus menjelaskan sedikit judul daripada khotbah saya pada sore hari ini, karena ini penting saudara. Karena judul ini akan menjelaskan segala poin utama dan tujuan perenungan kita yang utama pada malam hari ini. Ya, saya beri judul Treasuring Christ. Nah, gini saudara. Salah satu alasan saya itu suka bahasa Inggris saudara ya. Ini memang satu biar kelihatan pinter gitu, enggak saudara ya, jujur. Enggak ya, bukan karena kami Inggris saudara. Tapi menurut saya ya saudara ya. Bahasa Inggris itu kadang bisa memaknakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu dengan sebuah kata-kata itu yang makjelep kena gitu saudara ya. Yang susah dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu adalah kata treasure. Siapa di sini tahu artinya treasuring someone? Atau ada lagu yang terkenal ya, lagu anak-anak zaman sekarang itu treasure itu ya. Treasure you. Saudara ada yang di sini tahu artinya apa, arti kata kita itu men-treasure sesuatu? Nah, bahasa Indonesianya ini agak gak enak karena kalau dijelasin langsung agak formal gitu saudara ya. Nah, kata treasuring sesuatu, itu bahasa Indonesianya, ini saya berusaha sebaik mungkin, yang semirip mungkin, itu adalah gini saudara. Pada waktu kita itu mengasihi sesuatu, dan menghargai sesuatu dengan sangat di dalam hidup kita, dan hal itu menjadi hal yang paling berharga di dalam hidup kita, lebih daripada hal yang lain. Dan itu adalah judul saya, khotbah saya pada sore hari ini, yaitu Treasuring Christ. Mengasihi Kristus, menghargai Kristus, menghormati Kristus, menilai Kristus sebagai sesuatu yang sangat mulia, sangat berharga, jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga dari segala hal lain di dalam hati kita. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama saudara, karena ini adalah tujuan kita mengingat apa yang Kristus sudah lakukan. Ya, ini adalah tujuan kenapa kita melakukan perjamuan kudus, mengingat pengorbanannya. Ini adalah tujuan kenapa kita hari ini mengingat Jumat Agung, saudara. Dan ini bukan hanya sesuatu yang kita ini harus ingat di dalam perjamuan kudus atau di dalam masa Paskah atau Jumat Agung. Sebenarnya ini itu adalah detak jantung kekristenan, saudara. Kalau saudara itu ingat, saudara ya, setiap agama itu punya hukum yang utama dan pertama. Ya, setuju ya, saudara ya? Kalau saudara mempelajari Buddha punya hukum yang utama. Islam punya hukum yang utama. Hindu punya hukum yang utama. Siapa di sini ingat hukum yang utama dan pertama dari iman Kristen adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah saudara, kita ini terlalu familiar dengan ayat ini sampai kita itu enggak pause sejenak dan memikirkan ayat ini. Saudara sadar gak sih saudara? Yang disuruh Tuhan sebagai hukum yang utama dan pertama, itu bukan taatilah Tuhan Allahmu, bukan. Bukan layanilah Tuhan Allahmu, bukan. Bukan kasih persembahan sebanyak yang kamu bisa kepada Tuhan dan Allahmu, bukan. Hidup sebaik mungkin kepada Tuhan dan Allahmu, bukan. Tapi hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihi. Jadi kalau orang Kristen yang sejati, itu disuruh mengevaluasi hidupnya. Dan dia itu perlu bertobat apa enggak. Orang Kristen itu tidak cukup untuk bilang seperti ini. Hidupku sudah baik-baik saja, aku sudah taat melayani, aku sudah taat ngasih persembahan, aku sudah taat baca Alkitab, oh no. Kalau orang Kristen harus mengevaluasi hidupnya, pertanyaan yang harus ditanya adalah ini. Apakah hatiku benar-benar treasure Christ? Kenapa gitu saudara? Kenapa? Karena kita udah sering bahas ini ya. Karena iman Kristen
Itu adalah iman yang secara radikal berbeda dari agama, saudara. Bagi orang Kristen, kita melihat agama itu seperti gini, saudara. Kita itu bisa taat sama Tuhan, kita itu bisa melayani Tuhan, satu, karena takut masuk neraka. Oke. Dua, kita melayani Tuhan karena takut kalau kita nggak melayani Tuhan, Tuhan tidak memberkati kita. Kita bisa ngasih persembahan kepada Tuhan, bisa. Karena kita takut kalau kita nggak kasih, itu Tuhan tidak memberkati kita. Orang Kristen bisa melihat agama dari perspektif seperti itu, tapi orang Kristen akan berkata seperti ini. Kalau pendekatan kita kepada Tuhan adalah seperti itu, yaitu kita melayani Tuhan, kita taat sama Tuhan karena kita takut masuk neraka, atau karena kita takut Tuhan tidak memberkati kita, maka ketaatan kita itu bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita mengasihi diri kita sendiri. Dan orang Kristen akan berkata seperti ini, itulah esensi dosa. Dosa adalah pada saat kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan kita menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan ini ada sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kenapa iman Kristen ini punya pemahaman yang secara radikal berbeda daripada agama dan semua kepercayaan lain, saudara. Ini yang udah kita sering bahas di Rock Riverside, saudara ya. Karena iman Kristen pada esensinya, pada intinya, pada dasarnya, itu berbeda dari agama dengan cara seperti ini. Semua agama di dunia ini mengajarkan bagaimana caranya manusia itu bisa naik kepada Tuhan. Lewat peraturan, lewat perbuatan baik, lewat moral, lewat persembahan kita. Tapi ini bedanya iman Kristen, saudara. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan cara manusia itu bisa naik kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman Kristen udah percaya tidak ada manusia yang mampu dengan kekuatannya sendiri, dengan kekudusannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri untuk naik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlalu kudus, Tuhan terlalu suci, Tuhan terlalu sempurna. Sehingga orang Kristen bukan percaya kepada peraturan atau instruksi. Iman Kristen percaya kepada berita, kabar baik, bahwa bukan kita yang naik kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang turun kepada manusia. Mati bagi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan keselamatan yang kita nggak bisa raih dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, saudara, segala perbuatan baik, ketaatan kita, pemberian kita, pelayanan kita, semuanya itu bukan untuk mendapatkan keselamatan atau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk meresponi dengan kasih apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan kepada kita di dalam kasih yang luar biasa. Sampai sini saudara mengikuti saya? Nah, ada sebuah problem yang malam ini kita akan baca di Filipi 3 yang menjadi warning Rasul Paulus buat kita semua. Ada sebuah problem, ada sebuah racun, atau bahkan Paulus itu pakai kata-kata yang kasar, saudara ya. Ada kotoran anjing, tai, yang sering sekali mengotori iman kekristenan kita, yang membuat kita itu kehilangan rasa treasure kita, rasa kasih kita, rasa kekaguman kita dan pengaguan kita kepada Tuhan. Oh, orang beragama masih bisa ada di gereja, masih saudara. Masih bisa ngasih persembahan, masih bisa melayani. Tetapi kalau kita jujur di dalam hati kita yang paling dalam, kita melakukan semuanya itu tanpa kasih dan pengagungan dan hati yang treasuring Christ. Dan ini adalah sebuah masalah yang luar biasa. Kenapa? Sekali lagi saya tanya, hukum utamanya dan pertamanya Kristen apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Nah, apa masalah itu? Apa kotoran? Dan saudara mungkin kalau kaget ya, saya pakai kata tai, nanti kita akan baca bahwa benar-benar kata yang dipakai Paulus itu adalah kata tai, saudara, skubalon. Ya, kita akan lihat itu nanti saudara ya. Kita akan baca sama-sama Filipi 3 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, kali ini saya akan bacakan buat saudara, tapi saya pengen saudara itu mengikuti di dalam hati saudara dengan seksama. Dan renungkan setiap perkataan yang Paulus tulis di sini, karena ini sangat penting saudara. Ini sangat penting. Filipi 3 ayat 1 sampai 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Kalau saudara mau tahu kenapa bisa berat buat Paulus ya, saudara, saya nggak ada waktu, saudara nanti nonton khotbah seri kita ya di YouTube dari pasal 1 sampai 2. Ceritanya Paulus pada waktu dia nulis surat ini, saudara ya. Ayat kedua ini yang penting, saya garis bawahi, perhatikan baik-baik. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kalau saudara mau tahu definisinya orang Kristen itu apa? Dalam bahasa yang keren, definisi orang Kristen itu adalah 3 hal ini. Yaitu mereka yang beribadah kepada Allah di dalam roh, mereka yang bermegah di dalam Kristus Yesus, dan mereka yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat kelima, disunat pada hari ke-8. Kalau saudara merasa saudara tidak tahu kenapa kok disunat aja penting, nanti kita akan bahas saudara ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, perhatikan baik-baik ini saudara, ayat ke-7. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah, yang ini baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah, kata sampah di situ suku balon, yang dalam aslinya itu tai, saudara ya, kotoran. Supaya, baca keras sama-sama, 1, 2, 3. Aku memperoleh, senggol kanan kirinya bilang seperti ini saudara. Ada sesuatu yang harus dilepas untuk kamu bisa memperoleh Kristus. Senggol saudara, serius saudara. Bilang kanan kiri saudara dan bilang ada sesuatu yang harus kamu lepas untuk kamu bisa memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, yang pertama saudara, kita udah sama-sama tahu tadi, saya udah kasih preview sedikit. Paulus itu memulai dengan sebuah peringatan yang keras. Dari mana saya tahu bahwa ini adalah sebuah peringatan yang keras? Karena Paulus itu pakai kata anjing, saudara. Kata anjing itu beda sama kita sekarang, saudara ya, saya tahu. Kita sekarang ada salah satu kata-kata kasar kita itu yaitu kata anjing, saudara ya. Tapi artinya itu beda, saudara ya. Pada zaman itu, saudara ya, anjing yang dimaksud di sini itu bukan anjing papis. Bukan anjing Siberian Husky, saudara ya. Yang sekarang kita tuh pelihara jadi pet, kita sayang-sayang ya, sesuatu yang bagus. Enggak, saudara. Anjing yang dimaksud di sini itu adalah anjing jalanan yang begitu hina dan tidak layak. Begitu kotor, begitu najis. Jadi pada waktu Paulus pakai kata hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu, Paulus sedang secara serius, saudara, sedang secara serius. Itu bilang seperti ini, hati-hati sama orang-orang yang najis itu. Nah, siapa orang-orang ini? Nanti kita akan bahas saudara ya. Yaitu mereka yang apa? Pekerja-pekerja yang jahat. Mereka itu penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada lahiriah. Nah, apa yang diperingatkan Paulus di sini? Yang pertama saudara ya, secara umum. Sebelum saya jelaskan secara khusus siapa anjing-anjing pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu ini. Secara umum, yang diperingatkan sama Paulus di sini itu adalah gini saudara. Masalah dari dulu, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, itu sama saudara. Yaitu masalah orang Kristen
yang menerima Injil, namun menerima Injil dan menghidupi Injil itu dengan cara hidup mereka yang lama. Jadi adalah orang-orang ini yang dengan mulutnya itu mengaku sekarang sudah mengenal Kristus, menerima Kristus, namun mereka itu mengenal Kristus dan menerima Kristus itu dengan cara hidup yang lama. Cara ngelihat uangnya sama, yang dikejar sama, cara ngomongnya sama, cara melihat kehidupan sama, cara bekerja sama, cara menikah sama, cara hidupnya itu sama. Nah, ini Paulus di sini sedang menegaskan sesuatu tuh yang Tuhan Yesus sendiri itu udah pernah peringatkan kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus itu bilang seperti ini, anggur yang baru tidak mungkin dimasukkan ke dalam kantong anggur yang lama. Karena apa saudara? Karena kalau dicampur itu akan rusak dan kantong itu akan robek. Sekarang saya pengen saudara itu bayangin ya saudara. Bayangin saudara itu habis kebaktian ini nanti kurang lebih selesai jam 9 saudara ya. Saudara itu lapar, pulang ke rumah itu lapar. Lalu saudara itu masak nasi, oke? Pada waktu rice cooker saudara itu bunyi tek. Wah, hati itu langsung senang ya saudara ya. Karena penderitaan terberat dalam hidup ini adalah ketika lapar nunggu nasi itu matang ya saudara ya. Itu penderitaan terberat itu kadang saudara ya. Nah, pada waktu saudara itu mulai lapar dan saudara itu rice cooker saudara itu berbunyi, saudara itu buka rice cooker itu dan saudara itu lihat nasi yang baru dimasak tuh yang masih ngepul-ngepul, anget dan begitu pulen itu saudara ya. Saudara langsung lapar kan? Lalu apa yang terjadi saudara? Misalnya tiba-tiba anak saudara atau suami saudara gitu ya, dia nggak terlalu bisa masak, tiba-tiba nggak ngerti. Dia bilang seperti ini, itu ada nasi bekas kemarin di dapur yang kayaknya itu masih bisa dimakan. Padahal saudara itu langsung ingat bahwa nasi itu udah busuk. Tapi langsung anak saudara atau suami saudara itu masukkan nasi bekas kemarin yang busuk itu ke dalam rice cooker. Lalu dia bilang seperti ini, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, ini bisa diaduk. Lebih banyak yang baru kok daripada yang lama. Tapi itu nasi yang lama itu udah jamuran, udah bau, udah asem, udah lengket-lengket. Saya tanya sama saudara, saudara mau makan nggak? Yakin saudara? Itu lebih banyak nasi yang barunya loh saudara, masih anget loh saudara. Itu kalau dimakan mungkin rasanya nggak gitu kerasa saudara. Saudara mau makan? Sudah lapar sekali saudara, ini udah lapar banget. Saudara mau makan? Tidak. Kenapa saudara? Kenapa? Karena sesuatu yang busuk tidak mungkin dicampur dengan sesuatu yang baru. Dan di sini yang terjadi saudara. Di sini Paulus sudah ngingetin sama kita bahwa gini, kalau saudara itu benar-benar sekarang mengaku sebagai orang Kristen. Dan saudara itu benar-benar pengen mengalami Kristus yang mulia itu dalam kehidupan saudara. Saudara nggak bisa campur Kristus dengan cara pandang kehidupan saudara yang lama. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena cara yang lama itu akan merusak yang baru. Nah sekarang saya tanya beberapa di antara saudara, kalau saudara mau mengaku jujur ya. Kalau saudara mau mengaku jujur, ini teguran tapi dengan segala kerendahan hati. Saya pengen saudara itu menilai jujur. Berapa banyak di antara kita yang setelah kita jadi orang Kristen dan kita tuh baca Alkitab, kalau kita mau jujur sama diri kita tuh sama sekali tidak merasakan kekristenan yang digambarkan di dalam Alkitab. Kalau saudara mau jujur, kehidupan saudara itu sebenarnya sangat berbeda jauh dengan kekristenan itu yang seharusnya. Nah kalau saya mau kasih saudara itu sebuah perenungan ya saudara. Mungkin enggak masalahnya itu adalah karena saudara masih pakai cara pikir saudara yang lama. Dan ini bahayanya saudara, ini bahayanya. Kalau saudara mencampur yang lama dengan yang baru, itu bukan hanya menjadi sebuah kekristenan yang stagnan. Tapi sama seperti nasi yang dicampur dengan nasi yang busuk itu akan menjadi sebuah kekristenan yang rusak. Saudara tahu ceritanya Kanye West saudara? Nah saya tidak perlu cerita ya, kalau yang terupdate tahulah ceritanya ya Kanye West gitu ya. Atau kalau saudara lihat misalnya ada orang terkenal tiba-tiba bertobat, lalu dia itu bertobat sesaat tapi kehidupannya itu masih yang lama. Apa yang terjadi saudara? Biasanya kerusakannya itu akan jauh lebih parah daripada yang sebelumnya. Benar ya saudara ya? Dan itu yang terjadi. Nah secara khusus saudara, secara khusus. Apa yang diperingatkan Paulus ini? Cara pandang lama seperti apa? Yang Paulus tuh begitu concern, yang Paulus tuh begitu marah dan tidak suka ini terjadi di dalam gereja di Filipi. Sampai dia itu dengan begitu keras memanggil orang-orang yang membawa pengaruh ini tuh anjing saudara. Pekerja-pekerja kejahatan, penyunat-penyunat palsu. Nah secara khusus saudara,
yang disoroti oleh Paulus di sini itu adalah ini, saudara. Orang-orang Yahudi yang di zaman Paulus pada waktu itu menerima Injil, lalu kemudian melihat dan berusaha menghidupi Injil itu dengan cara agama Yahudi yang lama. Nah, kita tahu tadi ya saudara ya, bahwa Injil itu apa saudara? Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga keselamatan itu 100% pemberian Allah yang cuma-cuma. Kita itu selamat alasannya cuma satu, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kita. Gak ada lagi hutang yang perlu kita bayar, itu Injil. Nah kalau agama itu berkata seperti ini, hang on, gak cukup. Konyol kalau keselamatan itu adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma. Agama itu berkata seperti ini pada waktu zamannya Paulus. Harus ditambah. Ditambah dengan apa? Sunat. Ditambah dengan apa? Peraturan-peraturan. Tetap nggak boleh makan ini, tetap nggak boleh melakukan ini, tetap nggak melakukan itu. Sehingga saudara, keselamatan itu bukan hanya anugerah Allah yang luar biasa, yang full. Tapi keselamatan itu menjadi anugerah Allah plus jasa kita. Sumbangsi kita. Nah sekarang saya tanya saudara, kalau buat kita orang yang dalam tanda kutip ya, waras dan bisa berpikir waras. Sekarang saya tanya saudara, sebenarnya lebih enak mana saudara? Menerima sesuatu yang gratis atau menerima sesuatu yang kita harus upayakan? Lebih enak yang mana saudara? Gratis ya saudara ya, tapi saya kasih tahu kabar buruknya saudara. Kabar buruknya adalah gini, buat hati kita yang berdosa ini, somehow kita lebih suka konsep agama daripada konsep Injil. Itu kan orang Yahudi zaman dulu. No. Saudara tahu, teguran ini masih berlaku sampai kita hari ini. Kenapa, saudara? Satu, saya kasih tahu alasannya. Ada dua alasan utama. Saya kasih tahu pada. Yang pertama, hati kita terlalu sombong. Saudara, hati kita ini adalah hati yang tersinggung untuk menerima sesuatu yang cuma-cuma karena kita ini dikasihani. Saya kasih tahu saudara, tidak ada satu orang pun di tempat ini itu yang suka dikasihani. Pada waktu kita menerima sesuatu dengan gratis, saya sekarang saudara kalau pernah mengalami ya, misalnya nih, saya kasih Albert uang 100.000 gratis. Yang langsung Albert katakan kepada saya apa? Nanti ya gantian minggu depan aku traktir kamu. Benar gak saudara? Kalau misalnya saudara itu pernah mengalami susah, tiba-tiba ada orang itu yang begitu baik sama saudara, langsung orang itu ngasih perhatian sama saudara. Yang muncul dalam pikiran hati saudara itu apa? Nanti giliran kamu susah, aku akan balas. Benar gak saudara? Saya kasih tahu, hati kita yang sombong itu lebih suka agama daripada Injil. Kenapa? Karena kita tidak suka berhutang sesuatu. Kita ini pengen sebuah perasaan bahwa kita ini punya andil di dalam kehidupan kita. Kita ini punya andil yang membuat Allah itu mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya gampang saudara. Satu, bagaimana sudut pandang kita saat kita melihat orang lain itu lebih jelek daripada kita. Saudara ingat perumpamaannya? Ada pekerja yang disuruh bekerja di ladang. Ya, ada yang bekerja jam 6, ada yang bekerja jam 9, ada yang bekerja jam 12, lalu ada bekerja yang jam 5 saudara ya. Lalu pada waktu semuanya itu dikasih upah yang sama, saudara ingat? Marah. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya sama saudara. Bagaimana perasaan kita pada waktu kita ngelihat orang lain tuh yang dalam tanda kutip tidak lebih rohani daripada kita? Bukankah kita sering saudara? Di dalam hati kita yang paling dalam, kita berpikir seperti ini. Wajar kalau aku yang pelayanan, karena aku lebih tahu doktrin daripada dia. Wajar kalau aku lebih diberkati, karena aku hamba Tuhan, dia hidupnya berantakan. Wajar kalau dia itu hidupnya sama istrinya berantakan seperti itu. Dia nggak pernah komsel, dia nggak pernah ke gereja. Aku ini rajin pelayanan. Lalu saudara tahu tes kedua sebaliknya daripada itu. Kalau saudara melihat orang itu lebih diberkati daripada saudara, saudara akan teriak sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil. Kenapa orang lain yang lebih biadab daripada aku, lebih bejat daripada aku ini udah pelayanan loh, aku ini udah ke gereja loh, aku ini udah ngasih persembahan loh. Siapa di sini yang kalau mau jujur masih sering berbicara seperti itu kepada Tuhan? Kita tonjolkan resume kita kepada Tuhan. Aku sudah ini loh. Aku sudah melayani.
Aku sudah ngasih lebih banyak waktu untuk melayani engkau. Tapi kenapa aku nggak menerima lebih baik daripada orang lain? Benar nggak saudara? Lalu alasan yang kedua saudara, alasan yang kedua. Jadi yang pertama itu karena kesombongan hati kita. Alasan yang kedua, karena esensi dosa, yaitu dosa yang diturunkan daripada Adam dan Hawa. Yaitu apa saudara? Kita ini mau menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan agama itu memampukan kita untuk kita itu mengontrol Tuhan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena agama itu berkata seperti ini. Kalau aku baik, Tuhan akan baik sama aku. Kalau aku melakukan A, B, C, D, Tuhan juga pasti akan membalas A, B, C, D. Kalau aku ngasih persembahan dan ngasih semua apa yang aku punya, Tuhan pasti akan memberkati aku juga. Dan saudara tahu, bahaya agama ini itu bukan hanya menjadi masalah di dalam gereja Filipi 2000 tahun yang lalu, tapi juga menjadi masalah di dalam hati kita semua. Dan itulah yang diperingatkan Paulus di sini, yaitu orang-orang saudara, ajaran-ajaran palsu yang secara halus, saya kasih tahu saudara ya, ajaran-ajaran palsu yang berbahaya itu bukan ajaran-ajaran yang jelas-jelas kelihatan ngawur saudara, bukan saudara. Yang menyuruh saudara, ayo menari-nari di tengah jalan. Enggak saudara ya, saya percaya jemaat di Rock Riverside udah jauh lebih pintar daripada itu. Ajaran-ajaran yang palsu yang berbahaya itu bukan yang terlihat ngawur sekali, tapi yang secara halus itu membuat kita kehilangan sukacita kita di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kita bermegah pada hal-hal lahiriah dan diri sendiri dan bukan pada Kristus. Nah, kenapa ini berbahaya, saudara? Kenapa ini berbahaya? Karena gini, saudara. Paulus itu tahu betul apa yang Daud itu pernah tulis di Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Dan ini doa saya. Doa saya lewat masa Paskah ini, musim Paskah ini, saudara bisa mendapatkan sesuatu yang Daud ini doakan di Mazmur 50 ini. Yaitu apa saudara? Yaitu untuk dia bisa mendapatkan kembali sukacita keselamatan. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara. Daud berkata seperti ini. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang murni, ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam diriku. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil Roh Kudusmu dariku. Kembalikanlah bagiku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Wow, saudara perhatikan baik-baik ya saudara ya. Ini sangat penting. Karena yang dimaksud Daud itu adalah seperti ini saudara. Ternyata kita itu perlu untuk hati kita itu terus-menerus terpesona akan Injil. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita yang pertama, menjaga hati kita tetap murni di hadapan Allah. Yang kedua, memperbaharui roh yang teguh di dalam kita. Dengan kata lain kita jadi punya roh yang teguh terhadap dosa, terhadap godaan, terhadap segala pergumulan hidup. Yang ketiga, menopang hidup kita dengan roh kerelaan. Rela apa? Rela dibentuk, rela ditegur, rela untuk melayani, rela untuk taat, rela untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, rela untuk diarahkan Tuhan. Dan bahayanya adalah gini buat yang dimaksud sama Daud. Ada sebuah bahaya besar yaitu hati dan roh Daud itu mulai menjadi rentan saat hatinya itu mulai kehilangan sukacita keselamatan. Jadi dengan kata lain, kalau pakai bahasanya Paulus, ratusan tahun setelah Daud, Paulus itu berkata seperti ini, inilah mengapa kita harus terus-menerus diingatkan akan Injil. Dasar keyakinan iman Kristen. Kenapa? Karena begitu kita lupa Injil, begitu hati kita mulai enggak treasure Christ, begitu hati kita itu mulai kehilangan kekaguman dan keindahan akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk menyelamatkan kita, hati kita, roh kita menjadi sangat rentan terhadap dosa. Nah, itulah kenapa Paulus memberikan sebuah peringatan yang sangat keras. Jangan sampai ada kotoran yang mengotori Injil di dalam hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kotoran-kotoran ini, saudara ya? Apa? Nah, kalau saudara tuh lihat tadi, Paulus tuh kayak membagi dua kategori. Di ayat ke-4 sampai ke-8, kalau saya boleh kasih judul ya saudara ya, Paulus itu sedang memberikan hal-hal itu yang termasuk di dalam kategori sampah rohani. Spiritual garbage. Oke?
Lalu ayat 9 sampai 11, Paulus itu memberikan hal-hal itu yang dibilang sama dia itu termasuk dalam harta rohani. Atau hal-hal itu yang berharga. Oke? Nah, apa hal-hal yang dimaksud dengan sampah tadi sama Paulus, spiritual garbage. Nah, sebelum kita akan lihat itu, tapi saya pengen saudara itu ngerti gini, saudara. Kenapa kok Paulus tuh ngasih dua kategori ini? Membandingkan dua hal, yang satu tuh dianggap kotoran, sampah, yang satu tuh dianggap hal-hal yang mulia, yang berharga. Kenapa? Karena gini, saudara. Paulus tuh sedang memberikan kepada kita sebuah prinsip, bahwa hidup kita itu seperti timbangan. Perhatikan baik-baik ya. Hidup kita itu seperti timbangan. Kalau saudara mau hatimu itu semakin memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan melihat keindahan Tuhan, itu harus ada hal-hal yang menjadi semakin kotor dan sampah di dalam hidup saudara. Kalau saudara itu mau Tuhan itu yang menjadi semakin besar di dalam hidupmu, Tuhan, engkau tuh mau Kristus yang semakin besar di dalam hatimu, itu harus ada hal-hal yang engkau buang dan lepaskan di dalam sisi timbangan yang satunya ini. Kalau enggak, kenapa saudara? Kalau enggak, yang ini akan menjadi semakin besar. Dan Kristus itu akan menjadi semakin kecil dan semakin tidak berharga di dalam hatimu. Nah, itu prinsip yang Paulus berikan saudara. Nah, lalu apa sampah-sampah itu? Apa hal-hal yang Paulus definisikan sebagai sampah yang merugikan yang harus dibuang itu? Nah gini saudara, yang mengejutkan adalah gini. Kalau jawabannya itu adalah dosa, kalau jawabannya itu adalah hal-hal yang jelek, misalnya contoh seperti ini, membunuh, mencuri, berzinah, pornografi, masturbasi. Jawaban itu tuh akan lebih mudah untuk kita terima, benar nggak saudara? Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik tadi ya saudara, yang mengejutkan di sini adalah ini saudara. Hal-hal yang Paulus itu maksud sebagai sampah di dalam hati kita. Itu adalah hal-hal yang bukan hal-hal yang buruk. Tetapi hal-hal yang baik. Jadi di sini Paulus sedang mengejarkan satu prinsip kepada kita. Saya nggak bilang gini ya saudara, saya nggak bilang hal-hal buruk seperti dosa, kejahatan, kemalasan, hawa nafsu, pornografi, masturbasi, persinahan. Itu bukan hal-hal yang juga sampah. Yang saudara itu harus buang. Karena itu bisa mengganggu perjalanan iman saudara. Itu pasti saudara. Itu nggak usah diomong saudara ya. Tapi pelajaran buat kita malam hari ini adalah gini saudara. Seringkali musuh utama Injil dalam kehidupan kita ini bukan hal-hal buruk. Melainkan justru hal-hal baik. Gimana? Kok bisa seperti itu? Mengapa hal-hal baik ini tuh menjadi berbahaya di dalam kehidupan kita? Karena ini Paulus berkata. Satu, hal-hal yang baik ini, meskipun ini baik, nanti kita akan lihat sama-sama hal itu apa aja ya. Tapi hal-hal itu membuat kita menaruh percaya kita kepada hal-hal tersebut. Sehingga kita tidak lagi menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Kristus. Kedua, hal-hal ini tuh membuat kita bermegah atas hal-hal tersebut. Dan membuat kita tidak lagi bermegah di dalam Kristus. Ketiga, akhirnya membuat kita tuh lebih mengejar hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mengejar dan memperoleh Kristus sebagai harta yang termulia di dalam hidup kita. Atau kalau saya boleh rangkumkan saudara ya, hal-hal baik ini seringkali membuat kita setiap hari lupa akan Kristus, tidak butuh akan Kristus, dan menyingkirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bisa nggak jadi orang Kristen tanpa Kristus? Paulus berkata, sangat bisa. Apa hal-hal ini? Saya nggak tahu. Hal-hal apa yang sebenarnya itu sebenarnya baik dalam kehidupan saudara. Tapi hal-hal itu saudara, justru membuat saudara itu sombong. Justru membuat saudara itu merasa bisa sendiri. Justru membuat saudara itu transaksional sama Tuhan. Justru pada akhirnya membuat saudara itu tidak bisa treasure Kristus di dalam hatimu. Nah, apa hal-hal ini di dalam kehidupan Paulus? Nah, kita mulai masuk saudara. Apa hal-hal ini yang dibilang sampah atau kotoran yang berbahaya ini, yang bisa mengotori hati kita di dalam Injil? Perhatikan baik-baik. Ayat keempat sampai ke-8. Sekalipun juga aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Nah saudara,
Kenapa kok disunat pada hari ke-8 ini penting ya? Mungkin buat saudara konteksnya hari ini saudara bingung. Sunat aja penting. Nah di zaman itu saudara ya, sunat pada hari ke-8 itu menunjukkan sebuah kesalehan yang luar biasa saudara. Dan agama di zaman itu beda kayak sekarang saudara ya. Kalau sekarang ini mungkin politik itu lebih erat sama sosial status kita. Tapi di zaman itu keagamaan dan kesalahan agama itu sangat erat dengan status sosial kita. Jadi dengan kata lain kalau gini, kalau orang melihat saudara itu sebagai orang yang saleh dan taat secara agama, saudara itu akan menjadi orang yang dihormati. Kemana-mana seseorang akan hormat sama saudara. Saudara akan mendapatkan kursi VIP, saudara akan diperlakukan berbeda di gereja, oke? Dan ini penting, disunat pada hari ke-8. Gak main-main saudara, karena miss sehari aja udah beda nih hasilnya, oke? Dan ini menunjukkan bahwa yang taat itu bukan hanya Paulus, tapi dia berasal dari keluarga yang juga taat dan dihormati di zaman itu. Yaitu bangsa Israel dan suku Benyamin. Dan kalau saudara itu mengerti perjanjian lama, saudara sering banyak pendeta-pendeta itu mengkhotbahkan. Kalau Benyamin itu dapat apa saudara? Dapat porsinya beda saudara. Berkat ganda. Jadi Paulus ini saudara satu punya kesalehan agama yang membuat dia itu dihormati banyak orang. Kedua dia itu punya status sosial itu yang luar biasa. Ini big deal. Kenapa saudara? Sekarang saya tanya sama saudara. Siapa di sini yang tidak bekerja atau punya karir atau punya bisnis yang di dalam lubuk hati saudara paling dalam itu pengen lewat bisnis dan karir saudara itu diakui, dihormati. Kita semua pasti. Buktinya kalau saudara kenalan sama orang, hal pertama yang saudara sebut apa saudara? Nama saudara. Setelah nama apa saudara? Pekerjaan saudara. Karena di zaman kita ini pekerjaan itu sangat penting. Kita mau pekerjaan kita tuh dihormati dan diakui orang lain. Dan ini tuh yang Paulus lakukan. Orang Ibrani asli. Dia bukan campuran saudara. Jadi kalau sekarang aja kita beli anjing yang stembum aja mahal ya saudara, harganya ya. Pure breed. Di zaman itu menjadi orang Ibrani asli yang tidak punya campuran sama sekali, itu big deal. Ini orang spesial. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu artinya dia sangat tahu doktrin. Dia sangat tahu Taurat. Dia sangat tahu firman Tuhan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah saudara jangan mikir gini ya, penganiaya jemaat kok dibanggakan. Loh karena di versinya Paulus, dia menganiaya jemaat itu untuk membela kebenaran saudara. Saya tanya sama saudara, sekarang saudara nggak berani menganiaya orang lain demi membela kebenaran saudara ya. Tapi berapa banyak di sini berani menganiaya orang lain di online saudara? Di YouTube, di sosial media saudara, dengan alasan apa? Membela kebenaran. Karena kalau aku diam saja tidak membela Injil, aku bukan gospel people. Itu kan saudara ya. Nah ini yang dilakukan Paulus. Dia itu begitu bangga menganiaya jemaat karena pada waktu itu jemaat-jemaat ini dianggap sesat. Dan dia itu membela Taurat, membela Yahweh, membela Tuhan saudara. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah perhatikan baik-baik saudara. Tetapi hal-hal yang dulu begitu impresif. CV yang begitu impresif ini. Resume yang begitu berharga dan luar biasa ini. Paulus anggap sebagai kerugian dan sampah. Kata rugi di situ, semia, itu artinya kerusakan atau sesuatu yang bisa merugikan. Dan kata sampah, tadi sudah saya jelaskan, skubalon, yang jujur saudara, artinya secara literal, itu adalah tai, kotoran. Kenapa saudara? Kenapa Paulus yang memiliki resume yang begitu impresif ini sebagai orang Yahudi, namun saat dia bertemu Kristus. Saat dia bertemu muka dengan Yesus pada waktu di dalam perjalanannya ke Damaskus, dia akhirnya seakan-akan sadar akan apa yang ia pelajari di perjanjian lama, yaitu pada waktu Yesaya 64 ayat 6, Nabi Yesaya. Ingat, Paulus adalah orang Farisi, dia tahu Taurat, dia tahu perjanjian lama, dia tentu tahu firman ini. Pada waktu Yesaya berkata, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami. Saudara baris bawah itu ya. Yang kotor itu bukan dosa, yang kotor itu bukan kita membunuh, kita mencuri, bukan kebiasaan jelek kita. Yang kotor di sini apa saudara? Kesalehan kami seperti kain kotor.
Kalau Paulus itu pakai kata skubalon, kotoran, tai. Nabi Yesaya di sini pakai kata kain kotor ini maaf, saudara ya. Maaf sekali lagi, ini terjemahan literal Alkitab. Kata yang dipakai itu artinya adalah ida beget. Bahasa Ibrani yang artinya itu adalah kain bekas pembalut yang sudah kotor karena menstruasi. Dan Paulus itu turunkan derajatnya. Yang ini kebenaranku ini bukan hanya seperti kain bekas menstruasi wanita. Tapi aku ini benar-benar tainya, kotorannya. Kenapa saudara? Karena itu Paulus itu akhirnya sadar. Bahwa kebenaran dan kesalehannya dia, sebagus apapun itu, tidak bisa berkontribusi terhadap keselamatannya. Sebagus apapun kesalehan, kebenaran, dan ketaatannya dia, itu di hadapan kekudusan Allah. Pada waktu dia bertemu muka dengan muka, dia naik kuda, ketemu muka dengan muka, Yesus itu dalam perjalanannya ke Damaskus. Dan dia benar-benar melihat kekudusan dan kemuliaan Allah yang sebenarnya. Dia itu seketika itu juga, CV dan resumenya yang begitu impresif itu, langsung menjadi tai dan kotoran di hadapan kekudusan Tuhan. Dan setelah itu, Paulus ngajarin kepada kita seperti ini. Kalau kesalehan kita, ketaatan kita, CV resume kita itu seperti kotoran di hadapan kebenaran Allah, stop, berhenti. Mengotori Injil dan hubungan kita dengan Kristus dengan kotoran-kotoran tersebut. Saudara mengerti logikanya di sini, saudara? Kesalehan dan segala hal yang dimiliki Paulus tadi sebenarnya adalah hal-hal baik. Namun hal-hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, yang mengotori Injil saat kita mulai merasa hal-hal tersebut bisa menyelamatkan kita, atau hal-hal tersebut membuat kita lupa akan kebutuhan total kita akan Tuhan Yesus. Atau kalau saya boleh rangkum dalam sebuah kalimat, saudara ya, hambatan terbesar kita untuk menikmati Kristus adalah kecenderungan kita untuk bergantung pada resume kita. Kalau saya boleh kasih dalam sebuah ilustrasi, saudara. Saya nggak lama lagi, saya minta waktu 10 menit. Saya kasih sebuah ilustrasi, saudara. Siapa di sini tahu penyakit yang namanya itu usus buntu, saudara? Loh, nggak ada yang tahu penyakit usus buntu nih. Tahu lah, saudara ya, usus buntu, saudara ya. Tahu ya. Jadi ada usus gitu, kita punya usus itu 12 jari, ya, usus besar, usus kecil. Nah, ada itu usus buntu, ya, oke. Nah, kalau ada peradangan di situ, tiba-tiba usus itu tersumbat gitu ya, makanan masuk tuh nggak bisa keluar, saudara, dan itu bisa berbahaya. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, siapa di sini yang kalau begitu sakit usus buntu, itu langsung nangis histeris dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, ada saudara? Gak ada ya? Gak ada ya? Kalau kena kanker gitu? Ya tentu aja. Kalau kena AIDS gitu saudara ya? Pasti ya. Nah sekarang saya cerita sama saudara ya. 100 tahun yang lalu, usus buntu itu adalah sebuah penyakit yang mengerikan, saudara. Di zaman perang, saudara ya, kalau seorang tentara atau seorang itu menderita penyakit usus buntu, itu adalah sebuah hal yang menakutkan buat mereka, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu, mereka itu tidak punya tenaga medis dan tidak punya teknologi untuk bisa menyelesaikan penyakit usus buntu ini. Sehingga pada waktu itu 100 tahun yang lalu, kalau orang itu menderita usus buntu, which is mereka nggak tahu itu apa, yaitu mereka itu makan, makanan itu nggak bisa keluar. Dan saudara tahu ya, kalau yang pernah sakit usus buntu di sini, sakitnya itu luar biasa, saudara ya. Saudara merasakan sakitnya luar biasa. Saya itu begitu lahir, nggak lama umur berapa minggu itu langsung dioperasi usus buntu, saudara. Dan kata mama saya itu harus ditahan, nggak boleh nangis terlalu kenceng, karena kalau saya nangis terlalu kenceng itu bisa pecah. Dan masalahnya saya tuh gak bisa berhenti nangis. Kenapa? Karena katanya sakit usus buntu itu sakitnya tuh luar biasa, saudara. Sakit sekali. Nah saudara itu bayangkan, kalau 100 tahun yang lalu, saudara itu sakit usus buntu, saudara itu akan melakukan apa? Udah biar gak lama-lama ya saudara ya, saya jamin saudara itu akan berdoa sedemikian rupa kepada Tuhan. Saudara akan berlutut, saudara akan puasa, saudara akan berteriak sama Tuhan, saudara akan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu sembuhkan penyakit usus buntu saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang bisa menolong saudara untuk hal itu. Benar ya saudara ya? Sehingga kalau 100 tahun yang lalu,
saudara bisa sembuh dari sakit penyakit usus buntu ini, saya yakin 100%. Saudara akan menjadi orang yang sangat cinta Tuhan. Nah, saya tanya sama saudara. Kenapa hari ini itu tidak terjadi? Kenapa hari ini, kalau kita sakit usus buntu, kalau kita mau jujur saudara ya, bahkan mungkin kita nggak berdoa sama sekali sama Tuhan. Kita dengan gampang bisa langsung kayak, aduh usus buntu ini, periksa dokter, ya udah, besok operasi setengah jam selesai. Benar dokter Ayu? Dan saya yakin, tidak akan ada satupun dari kita yang akan berteriak sama Tuhan dan mengandalkan berharap sama Tuhan untuk menyembuhkan usus buntu kita. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah bisa punya caranya dan kita bisa mengatasi masalah itu sendiri. Saya kasih tahu saudara ya, itu masalah kita sama Tuhan. Itu alasannya exactly yang dimaksud Paulus di sini. Bahayanya hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini, hal-hal baik itu sering kali membuat kita tuh merasa bangga, kuat, bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga kita tidak lagi desperate dan butuh Kristus. Apa itu? Uang, kekuasaan, kenyamanan, kesalehan kita, pelayanan kita, status kita udah jadi orang Kristen dari kecil, membuat kita begitu nyaman, kita lebih gampang untuk menilai orang lain itu butuh juru selamat, aku tidak. Saudara bisa mengerti di sini masalahnya saudara. Dan inilah kenapa hal-hal ini itu sangat berbahaya saudara. Sehingga akhirnya saudara ya, disinilah kita itu bisa sadar bahwa hal-hal baik ini adalah hal-hal yang berbahaya yang akhirnya bisa membuat Kristus dan pengorbanan Kristus itu menjadi sesuatu yang biasa dan sama sekali tidak spesial di dalam kehidupan kita. Dan ini di sini saudara ya, akhirnya kita bisa tahu dan sadar kenapa khotbah pertamanya Tuhan Yesus, bayangin ini, khotbah pertamanya Tuhan Yesus yaitu khotbah di atas bukit. Dimulai dengan sebuah kalimat seperti ini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Hanya orang yang menyadari kalau dirinya miskin dan tidak bisa punya apa-apa untuk dibawa kepada Allah. Yang Yesus itu berkata, merekalah empunya kerajaan sorga. Dan saudara tahu ceritanya. Ada kisah lain di mana Tuhan Yesus ketemu orang muda yang kaya. Apa yang terjadi dengan orang muda itu kita tahu ya. Dia malah menolak Yesus. Dan Yesus berkata seperti ini, lebih susah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara bisa melihat kontrasnya saudara. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Tetapi lebih susah orang kaya masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Inilah di sini juga kita akhirnya mengerti masalah dari jemaat Efesus di Wahyu 2 yang kita udah pelajari beberapa bulan yang lalu. Di mana di tengah-tengah pelayanan mereka yang luar biasa, kesalehan mereka yang luar biasa. Tuhan Yesus itu berkata, aku mengecam engkau karena engkau jatuh begitu dalam. Kenapa? Karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sehingga disinilah kita harus sadar saudara. Dan ini saudara, kalau saya boleh jujur sama saudara. Ini adalah salah satu milestone terbesar di dalam kekristenan saya pribadi. Pada waktu saya sadar bahwa saya bukan hanya harus bertobat dari hal-hal jelek di dalam hidup saya. Tetapi seringkali saya juga harus bertobat dari hal-hal yang baik di dalam diri saya. Kenapa? Karena justru hal-hal yang baik itu yang membuat Kristus semakin kecil dan tidak berarti di dalam hati saya. Nah, saya tutup dengan bagian yang terakhir seperti ini. Sehingga saudara, Paulus itu berkata seperti ini, definisi pertumbuhan rohani adalah saat hal-hal lain semakin menjadi usang dan Kristus menjadi semakin mulia di dalam hati kita. Pertumbuhan rohani itu adalah saat kita semakin menyadari bahwa tidak ada kehebatan satupun yang bisa kita banggakan selain daripada Kristus. Pertumbuhan rohani adalah saat kita semakin menyadari bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu adalah memperoleh dan menikmati Kristus. Nah, sehingga saya tutup dengan yang ini terakhir, saudara. Ayat ke-8. Paulus berkata seperti ini, oleh karena dialah, aku telah melepaskan semua sampah itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh
Kristus. Bagian terakhir ini saya harap saudara konsentrasi ya, karena ini bagian penting. Perhatikan baik-baik ya saudara. Tujuan iman kekristenan itu bukanlah memperoleh berkat, bukanlah memperoleh kemuliaan, bukanlah memperoleh kekuasaan, bahkan bukan memperoleh surga. Tapi tujuan dari iman Kristen adalah memperoleh Kristus. Gimana caranya memperoleh Kristus? Sekali lagi belajar dari apa yang Paulus katakan di sini. Harus ada hal-hal di dalam hidup kita yang kita banggakan, yang kita pegang, yang kita sandarkan, yang kita andalkan. Namun hal-hal itu adalah sampah. Kita harus melepas hal-hal itu dan menganggapnya sampah. Supaya kita bisa memperoleh Kristus. Sehingga ini refleksinya malam hari ini saudara. Apa hal-hal yang kita banggakan di dalam hidup ini yang membuat Kristus menjadi semakin kecil di dalam hati kita. Membuat kita nggak butuh dia. Membuat sehari-hari dia itu hanya seperti ban serep dalam kehidupan kita. Kita nggak bergantung sama dia. Hati kita nggak terpesona pada dia. Apa hal-hal yang membuat kita tidak sepenuhnya bergantung pada Kristus dalam hidup ini? Inilah reminder utama kita malam hari ini. Dosa. Perhatikan ini baik-baik saudara. Dosa pada esensinya bukan hanya sekedar masalah perilaku. Membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya. Bukan saudara. Dosa pada esensinya adalah hati kita yang mulai memuliakan sesuatu yang lain daripada Tuhan. Sehingga saudara ya, kalau saudara baca di Yeremia 2:13-14, Alkitab itu mendefinisikan dosa itu seperti ini saudara. 2 kali umatku berbuat jahat, ini Tuhan sendiri yang bilang. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya ini kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Mengapa ia menjadi rampasan? Sama seperti bangsa Israel. Kita sering melupakan Kristus. Atau kalau pakai bahasanya Paulus, kita menukar Kristus dengan sampah, dengan kotoran. Dan membuat kita diperbudak oleh hal-hal lahiriah yang kita banggakan. Kita lebih suka diperbudak oleh pujian dan pengakuan manusia daripada apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita lewat Kristus di atas kayu salib. Kita lebih suka diperbudak oleh uang, kesuksesan, kekayaan yang tidak bisa menyelamatkan kita. Padahal justru Kristus sudah menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai mati demi kita di atas kayu salib. Sama seperti bangsa Israel. Sama seperti Esau yang menukar berkat Allah dengan semangkok kacang merah. Sama seperti Yudas yang menukar Yesus dengan segenggam keping perak. Inilah masalah utama kita. Kita seringkali menukar Kristus dengan sampah dan kotoran. Kita menukar harta mulia yang sejati itu dengan hal-hal lain yang kita pikir bisa menyelamatkan kita dan bisa kita banggakan. Sehingga saudara, aplikasinya, pikirkan saudara. Alasan apa yang kita miliki seringkali dalam kehidupan ini, untuk kita itu benar-benar sulit, untuk kita ini benar-benar taat atau melayani Tuhan dengan total. Dan kalau saudara mau jujur sama diri saudara ya, di saat kita itu sulit untuk taat, dan di saat kita ini sulit untuk memberikan diri kita itu taat secara total kepada Yesus, itu adalah karena hati kita sudah menukar Kristus dengan sesuatu yang lain. Tapi inilah Jumat Agung. Kenapa Jumat ini disebut agung, saudara? Karena di hari yang Jumat yang kita peringati ini, justru terjadi sebuah pertukaran yang mencengangkan. Di saat manusia menukar penciptanya yang mulia itu dengan kotoran dan sampah, Allah malah melakukan sebuah pertukaran yang mengejutkan dan mencengangkan. Paulus menggambarkan di ayat ke-9. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pertanyaannya lagi nih saudara, bagaimana caranya
Seorang yang penuh dengan kotoran dan sampah, yang tadi itu saya sudah bilang kebenarannya dan kesalehan itu kayak kain kotor, itu bisa memperoleh Kristus dan bisa mendapatkan kebenaran Allah. Ini sebuah pertanyaan yang kita ini harus serius tanyakan. Gimana caranya kita yang penuh dengan tai dan kotoran ini bisa memperoleh Kristus dan mendapatkan kebenaran Allah? Jawabannya adalah bukan karena kita, tetapi karena kebenaran Kristus sudah ditukar dengan kekotoran kita. Sehingga kekotoran kita bisa diterima oleh Kristus dan kebenaran Kristus bisa kita terima. Saudara ingat, suatu hari Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, saudara ya. Perumpamaan itu yang berbunyi seperti ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula harta kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perhatikan baik-baik saudara. Selama bertahun-tahun saya pikir, orang yang pergi menjual segala miliknya dan mendapatkan harta itu adalah saya, saudara. Tapi kalau kita baca apa yang Paulus tulis tadi, saudara. Pertanyaannya adalah gini, saudara. Bagaimana kita bisa menjual harta kita untuk membeli kerajaan sorga kalau segala apa yang kita punya itu adalah kotoran dan tai di depan kemuliaan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa jual kotoran untuk membeli harta yang mulia itu? Sampai akhirnya kalau saudara mengerti Injil, maka saudara akhirnya sadar bahwa sang saudagar yang ditulis oleh Tuhan Yesus di sini, seseorang yang menjual semua yang dia miliki untuk memperoleh harta itu bukan saudara dan saya, tetapi itu adalah Yesus sendiri. Cuman bedanya di sini, saudara. Tuhan Yesus menjual segala kemuliaannya dan kekayaannya bukan untuk mendapatkan sebuah harta yang indah, bukan untuk mendapatkan sebuah mutiara yang cantik, tapi untuk mendapatkan harta yang bobrok dan mutiara yang rusak. Yesus menukar kemuliaannya untuk mendapatkan kotoran dan sampah, yaitu siapa? Saudara dan saya. Dan inilah yang Paulus maksudkan pada waktu dia menulis Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan diri di situ adalah keno. Kalau saudara lihat beberapa ayat di atas, manusia itu mencari pujian yang sia-sia, itu bahasa Greeknya kenodoxa. Saudara bayangin ya, kenodoxa. Keno itu kosong, doxa itu kemuliaan. Kemuliaan kosong. Nah, Kristus yang seharusnya memiliki semua kemuliaan, itu malah dia bilang keno, kosong. Untuk apa? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka respon Paulus cuma satu. Dan yang seharusnya menjadi respon kita semua malam hari ini adalah kita berkata seperti ini. Kalau itu yang dilakukan Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menukar kemuliaan yang tiada ternilai itu untuk mendapatkan sampah dan kotoran seperti saya, maka tidak ada lain yang kita kehendaki selain mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Obsesi kita enggak lagi mengejar sampah, namun obsesi kita menjadi sebuah obsesi yang agung, yaitu untuk mengenal Kristus, menderita karena Dia, untuk kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Menderita apa sih? Menderita untuk memikul salib kita sendiri sehari-hari, melawan dosa, melawan kedagingan kita, mengejar kekudusan gak peduli berapa harganya, membela kebenaran dan melayani kerajaannya, tidak peduli berapa harganya, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan inilah goal utama kehidupan kita.
membuang segala sampah yang kita banggakan, untuk akhirnya kita bisa memperoleh Kristus. Mari kita persiapkan